Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Afal Yudit. Nah, di video kali ini kita mencoba menginstal Debian 8 virtual menggunakan Oracle VirtualBox. Yang pertama kita butuhkan yaitu software Oracle VM VirtualBox-nya. Lalu kita juga butuh DVD ISO Debian 1 ya, DVD 1 Debian 8 sebagai media instalasinya. Nah, langsung saja kita buka Oracle VirtualBox-nya. Di sini kita harus membuat mesin virtual baru terlebih dahulu. Caranya, pilih yang new, lalu di sini berikan nama mesin, misalkan Debian 8 virtual. Lalu tipenya itu karena kita mau install Debian itu kan tipe OS yang Linux, tipe OS Linux. Jadi kita pilih Linux dan versinya Debian 64 bit. Langsung saja klik next. Di sini kita menentukan base memory atau RAM dari mesin virtual yang akan kita buat. Karena Debian itu kita kan mau Debian CLI yang hanya perintah, itu tidak membutuhkan RAM yang begitu besar, jadi kita set menjadi 512 MB saja cukup. Prosesor 1 CPU. Langsung klik next. Nah, di sini kita menentukan ukuran atau size dari virtual harddisknya atau penyimpanan disk untuk mesin virtual kita. Set saja sekitar 8 GB, 8.0 GB. Oke, langsung klik next lagi. Di sini ada informasi mesin yang telah kita set barusan. Untuk menyelesaikan pembuatan mesin, kita klik finish. Nah, mesin yang telah dibuat akan muncul di list mesin di pinggir di VirtualBox-nya. Lalu sebelum kita melakukan penginstalan, itu kita siapkan dulu DVD ISO-nya atau pengganti kaset sebagai media instalasi dari Debian 8. Caranya di mesin yang telah kita buat, masuk ke settingnya, lalu ke storage. Nah, di sini klik yang empty, yang masih kosong. Lalu pilih yang ke icon kaset. Di sini klik cari DVD ISO Debian 8 yang satu. Nah, Debian 8 DVD ISO yang satu. Oke, sudah di save di sini. Klik OK. Baru kita jalankan mesinnya. Pilih start di atas. Nah, ini tampilan awal atau menu awal dari proses instalasi Debian ya. Di sini kita disediakan beberapa pilihan. Yang pertama ada install, itu untuk penginstalan secara biasa. Lalu ada graphical install, install dengan beserta grafik, beserta gambar. Lalu ada advanced option, pengaturan lanjutan, ada help untuk pertolongan, dan ini install with speech synthesis, berarti install dengan speech, pembicaraan, suara. Karena kita ingin menggunakan penginstalan biasa, kita pilih aja install paling atas. Langsung klik enter. Pertama, tentukan language atau bahasa yang akan kita gunakan dalam proses penginstalan. Pilih saja bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini, bahasa Indonesia. Lanjutkan untuk instalasi dan bahasa yang pilih dia. Lalu negara atau kawasan atau daerah. Lokasi kita Indonesia, enter. Berikutnya ada peta tombol yang dipakai. Untuk peta tombol kita menggunakan Inggris Amerika. Langsung enter saja. Sedikit saya percepat ya. Oh iya, dalam penginstalan mesin virtual Debian 8 ini
usahakan untuk tidak terkoneksi ke internet, karena bisa jadi ketika terkoneksi ke internet itu akan melakukan update secara otomatis yang nantinya akan mengganggu proses penginstalan, karena kan bisa mengakibatkan gagal instalasi juga. Jadi kalau bisa internetnya itu di disable terlebih dahulu untuk putuskan internetnya. Lanjut ya, di sini disuruh untuk memasukkan nama host atau hostname untuk sistem yang akan diinstal. Untuk nama host terserah kalian. Misalkan di sini nama hostnya Afif. Nama domain karena kita belum punya nama domain, ataupun kalau kita belum bikin, langsung saja kosongkan dan enter. Kata sandi root. Nah, di sini penting nih, jangan sampai lupa ya. Nanti kita akan menggunakan kata sandi root ini ketika melakukan konfigurasi di Debian. Misalkan sandinya itu pendek-pendekan aja dulu, 1, 2, 3, 4 misalkan. Langsung enter. Verifikasi kata sandi 1, 2, 3, 4, enter lagi. Nah, di sini nama lengkap dari pengguna baru. Sebelum melakukan penginstalan, kita juga memerlukan pengguna baru yang nantinya akan digunakan sebagai login user di bawah akun root. Jadi sebagai pengguna biasa seperti OS biasanya. Misalkan nama pengguna barunya Yudin, enter. Nah, ini untuk username-nya, nama untuk akun. Jadi username untuk loginnya. Kalau tadi kan nama lengkap, kalau ini nama untuk akunnya. Misal Afif saja ya. Sandinya misal 1, 2, 3, 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Tunggu berapa proses berjalan. Next, di sini tampil beberapa pilihan untuk mengatur waktu. Karena saya ada di Jawa, berarti pilih yang WIB, waktu Indonesia Barat, langsung enter. Metode pemartisian. Nah, untuk metode partisi itu kan kita tadi memiliki hard disk yang size-nya sekitar 8 GB ya. Itu akan dibagi-bagi menjadi 3. Karena kita menjadi 3 itu sesuai keinginan kita, jadi pilih yang manual. Nah, ini keterangannya tadi. Dari hard disk yang telah kita siapkan, SCSI 1 SDA ukurannya 8,6 GB. Untuk melakukan partisi, kita langsung enter di bagian ini, bagian SCSI-nya. Langsung enter. Buat tabel partisi baru ya. Terus di ruang yang kosong, pertama kita buat partisi untuk partisi root. Untuk partisi root kita set sekitar 6 GB seperti ini ya. Langsung enter. Jenis partisi barunya primer, lokasi partisi barunya awal. Nah, di sini bisa dicek, gunakan sebagai sistem berkas per jurnal extension 4 titik kaitnya garis miring. Nah, titik kait garis miring ini menandakan sebagai root. Garis miring yang di sini itu menandakan root. Karena kita sudah tepat untuk memilih rootnya, langsung ke selesai menyusun partisi. Berikutnya kita buat partisi home. Di bawah primer yang telah dibuat di ruang yang kosong, kita klik enter lagi, buat partisi baru. Ukuran untuk home 2 GB saja, 2 GB, enter ya. Jenis partisi baru logika, lokasi partisi baru awal. Nah, seperti tadi di titik kait itu /home, jadi menandakan partisi ini akan digunakan untuk partisi home ya. Langsung selesai. Terakhir mengatur partisi untuk ruang swap atau swap area. Sisanya itu tinggal 590,3 MB kita gunakan sebagai partisi ruang swap. Buat partisi baru, ukurannya langsung saja, tidak usah diubah karena sisa ya. Enter, logika pilihnya. Nah, di sini titik kaitnya itu kita ubah menjadi bukan titik kaitnya, tapi digunakan sebagainya kita ubah jadi ruang swap. Nah, di sini selesai menyusun partisi. Kita sudah punya 3 partisi, root, home, dan swap. Nah, kalau sudah selesai, pilih yang selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahannya.
enter. Tuliskan perubahan, ya. Tunggu proses dalam memasang sistem dasar. Saya percepat ya. Oke, di sini kita sudah selesai memasang sistem dasar ya. Lalu ada motor pengawal paket. Pindai CD atau DVD lainnya, pilih tidak, karena kita tidak akan memindai CD atau DVD lainnya sekarang. Jadi nanti kita butuhkan baru kita menambahkan. Jadi kita pilih tidak dulu. Lalu gunakan jaringan cermin, tidak. Oke, tunggu proses untuk mengatur APT-nya. Di sini saya percepat lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita masuk ke bagian mengkonfigurasi popularity contest. Pilih tidak berpartisipasi dalam survei penggunaan pengetahuan ya. Tidak. Lalu di sini akan muncul proses lagi. Nah, di sini yang paling penting perangkat lunak yang akan install, karena kita akan menginstal Debian CLI ataupun yang lain interface tanpa adanya interface, tanpa ada tampilan, hanya perintah-perintah saja. Jadi yang Debian desktop environment ini kita matikan menggunakan spasi. Di keyboard pakai spasi, bintangnya hilangkan. Nah, lalu untuk print server juga sama. Yang kita butuhkan hanyalah perkakas sistem standar sebagai sistem operasinya. Lalu enter untuk melanjutkan. Nah, kita tunggu lagi dalam proses memasang perangkat lunak. Saya percepat. Selesai memasang perangkat lunak, berikutnya kita harus memasang bootloader group pada harddisknya agar ketika mesin dinyalakan itu bisa melakukan booting dan bisa masuk ke OS Debian-nya. Pilih ya untuk memasang bootloader. Nah, kita pilih yang bawah, yang dev SDA, itu menandakan virtual harddisknya. Enter di yang bawah. Di sini kita tunggu lagi untuk penyelesaian instalasi. Oke, instalasi selesai ya. Lanjutkan enter. Nah, kita langsung diarahkan ke tampilan Debian awalnya. Coba login menggunakan user yang telah dibuat pertama tadi. Usernya kan Afif. Lalu passwordnya 1234. Nah, ini baru login ke user biasa. Lalu untuk melakukan login ke super user atau user root tadi, kita bisa menggunakan perintah su. Artinya itu super user. Enter. Password rootnya itu tadi sama aja dengan password yang biasa 1234. Nah, tandanya ketika sudah ada tanda pagar di situ, berarti sudah berhasil masuk ke user root atau super user. Atau bisa juga seperti ini, exit dulu ya untuk keluar dari semua akun. Exit. Misal kita belum punya akun biasa, kita maunya langsung masuk ke user root. Selain menggunakan su tadi, kita bisa langsung menggunakan root di sini. Root, lalu passwordnya itu menggunakan password rootnya, password SU-nya tadi 1234. Nah, ini kita bisa langsung masuk ke user root tanpa harus masuk ke user biasa. Nah, itu bisa juga. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk instalasi Debian 8 virtualnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.